Ya, sudah dibuka bukunya semua. Halaman 121. Sudah ya, di tema 4, subtema 2. Bentar Pak, Nah, kewajiban dan hakku di sekolah itu ada beberapa ya, ada banyak ya, kewajiban dan hak. Jadi sebelumnya Bapak juga pernah menjelaskan bahwasannya untuk mendapatkan hak kita kalau di sekolah sebagai siswa, hak Bapak sebagai guru, ya, maka kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang. Jangan hanya meminta hak tapi kewajiban tidak dilaksanakan. Kalian ingin hidup bersih, ingin hidup nyaman, ingin menghirup udara yang bersih. Tapi kewajiban kita sebagai warga, sebagai siswa, sebagai guru masih membuang sampah sembarangan. Maka jangan harap kita mendapatkan hak untuk hidup nyaman, hidup bersih, menghirup udara yang bersih, ya. Sedangkan kita tidak melaksanakan kewajiban. Nah, seperti itu. Jadi seimbang. Kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Kewajiban kita di rumah, misalnya di subtema sebelumnya, kita berbakti kepada orang tua, menolong, mencuci pakaian, cuci piring, bereskan tempat tidur, menyapu, ngepel. Nah, itu bukan kewajiban kalian, tapi itu juga merupakan ya salah satu berbakti ya kepada orang tua, maka hukumnya menjadi wajib. Nah, setelah kalian membantu atau berbakti kepada orang tua, maka hak kalian adalah kalian akan mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya, kasih sayang orang tua itu banyak ya, dan tak ternilai. Mulai dari kalian diberikan baju baru, dibelikan sendal, belikan celana, ya dikasih jajan, ya enggak? Iya. Coba kalau misalnya orang tua kalian itu tidak ikhlas, mereka minta ganti rugi sama kalian. Kamu sini, Fahri bayar. Kamu masih kecil itu mama beliin baju seharga 200.000. Sekarang umur kamu sudah 10 tahun, ya. 200.000 kali 10, wah suruh ganti dah tuh 2 juta. Ada nggak yang kayak gitu? Orang tuanya nggak ada ya, alhamdulillah mereka ikhlas menyayangi kita. Nah, mereka cuman hanya minta kalian menjadi anak yang sholih, berbakti pada orang tua, masuk ke sekolah tahfiz, mempunyai hafalan Al-Quran, makanya harus rajin ya, karena dengan menghafal Al-Quran kalian akan menolong ya, kalian akan memakaikan mahkota emas pada orang tua kalian di surga nanti. Mau nggak seperti itu? Mau. Mau. Nah, sekarang kita akan membahas kewajiban dan hakku di sekolah. Kewajiban siswa di sekolah itu ngapain lagi sih? Bapak mau tanya. Belajar. Apa lagi? Piket. Iya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, buang sampah pada tempatnya, apalagi? Apa? Mendengarkan guru yang sedang bicara. Mendengarkan guru yang sedang berbicara atau menjelaskan pelajaran. Maka itu kewajiban kalian sudah dilaksanakan, maka akan mendapatkan misalnya kalian menjaga kebersihan lingkungan sekolah, sekolahan jadi bersih, kalian nyaman belajarnya, kalian bisa bermain dengan nyaman tanpa ada bau sampah. Terus kalian mendengarkan ketika guru menjelaskan, maka hak yang akan kalian dapat adalah pemahaman pelajaran yang telah diberikan oleh guru, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah kewajiban dan hak. Nah, di sini di subtema 2 ini kita akan mencari ya sebuah kalimat saran dalam teks yang berkaitan dengan kewajiban dan hak di sekolah. Seperti sebelumnya, kalimat saran yaitu adalah kalimat yang berisi pendapat
untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Misalnya ada seorang siswa, dia tidak melaksanakan kewajibannya, dia buang sampah di laci, boleh nggak? Nggak boleh, kenapa? Nggak ada namanya aja motor sekolah. Bisa mengotori kelas ya, di laci. Bisa menimbulkannya nyamuk. Kalau misalnya banyak sampah di laci itu pasti banyak nyamuk. Kalau banyak nyamuk belum lagi nanti kalau ada nyamuknya nyamuk Aedes aegypti mengakibatkan penyakit Nyamuk DBD. demam berdarah, itu fatal ya. Makanya kita harus jaga kebersihan seperti itu. Nah, maka ketika kita lihat teman kita buang sampah di laci, maka kita wajib memberikan saran, ya, memberikan saran, ngasih pendapat untuk menyelesaikan masalah itu, dia kenapa buang sampah di laci, ya. Apa kira-kira sarannya bagi teman kita yang buang sampah di laci? Ada yang bisa? Seharusnya dia tidak membuang sampah di laci. Iya boleh. Apa lagi? Sebaiknya dia membuang sampah di tempat sampah, gitu ya. Seperti itu. Jadi kalimat saran masih ingat diawali dengan kata apa saja? Sebaiknya. Saran. Ya, pintar, masya Allah. Apa lagi? Hendaknya, yazih, mumtaz. Nah, itu tadi ya, itu adalah kalimat saran. Diawali jangan lupa dengan sebaiknya, hendaknya, seharusnya. Nah, dan jangan lupa juga dalam memberikan kalimat saran harus menggunakan kata-kata yang sopan. Kenapa sih kita harus menggunakan kata-kata yang sopan? Agar diterima dengan baik. Agar diterima dengan baik supaya bisa dilaksanakan saran kita, ya. Kalau misalnya dia udah salah terus dikasih sarannya dengan watan, lu jangan mau, ya, maka dia akan sakit hati juga, bukannya malah mendengar perkataan kita, tapi malah dia jadi sakit hati, jengkel, ya akhirnya dia nggak mau buang sampah di tempatnya, ya biarin aja masa bodoh. Makanya kita harus memberikan saran dengan kalimat yang sopan, santun, baik, pelan, ya, tidak usah marah-marah. Emang kita kesel tapi kita memberikan sarannya harus juga dengan sopan. Percuma kalau misalnya kita ngasih saran ya tidak dilakukan kan gara-gara kita emosi seperti itu. Jadi maka tarik napas dulu supaya tidak emosi, ya baru kita kasih saran. Paham tuh? Iya. Nah, ini kita akan mencari suatu kalimat saran pada sebuah teks. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, kalian harus baca dulu teks tersebut. Nah, lihat di halaman 121 ada teks yang di kotak abu-abu. Kotak abu-abu, sudah dilihat? Itu ya, jadi kita harus harus rajin baca buku, nggak boleh males. Jangan hanya baca HP itu rajin tapi baca buku itu malas, jangan sampai. Walaupun kita bisa aja membaca di HP itu ada informasi-informasi penting ya, tapi lebih baik lagi kalau misalnya ada buku kita cari di buku, karena di handphone membuat kita tidak fokus. Ketika kita mencari informasi satu, tiba-tiba terlintas untuk mencari informasi lainnya dalam pikiran, maka kita akan buka situs yang lain. Nah, itu tidak fokus jadinya. Kalau buku kita baca, kita fokus dalam buku itu. Nah, lihat di situ ada ayo berlatih di kotak abu-abu. Kepala sekolah, guru, dan siswa, termasuk warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki kewajiban dan hak. Siswa memiliki kewajiban belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Siswa memiliki hak mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan bimbingan dari guru di sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Setiap warga sekolah hendaknya menaati aturan yang berlaku di sekolah. Apabila aturan dipatuhi,
maka ketertiban dan keamanan dapat terwujud di sekolah. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya, kemarin Bapak masih banyak menemukan ketika disuruh baca itu nyambung mulu, bacanya cepet terus nyambung kayak kereta api ya, nggak ada titik, nggak ada koma. Sekolah-sekolah guru dan siswa itu masuk keluarga sekolah, setiap keluarga sekolah memiliki kewajiban dan harus sampai terakhir. Salah ya, jangan seperti itu. Tapi harus diperhatikan tanda koma dan titik. Kalau ada tanda koma artinya apa? Kalau ada tanda koma berarti berhenti sebentar. Kalau ada tanda titik berarti kita harus berhenti agak lama sedikit dari tanda koma tersebut. Ya. Mohon maaf sebelum ya, Bapak tidak ada yang ditanyakan. Oke. Selanjutnya kita bahas di muatan matematika. Kemarin kita sudah membahas menentukan dua bilangan yang jumlahnya ya, yang jumlahnya diketahui. Ayo jangan coret-coret, Baim, ketahuan sama Bapak. Ya, yang jumlahnya diketahui. Contohnya kita ulangi dulu yang sebelumnya biar tak lupa. Nah, kalau kemarin kita misalnya diketahui jumlah ikan dalam kolam 135. Di dalam kolam ada ikan yang mati. Berapa perkiraan ikan yang mati dan ikan yang masih hidup? Nah, masih ingat caranya? Masih ingat nggak? Cara pertama diapakan? Kurang. Cara pertama adalah mencari nilai yang kurang dari 135. Lebih kecil. Berapa? 130, Pak. Nah, misalnya ikan yang mati ya. Ikan yang mati adalah yang lebih kecil dari 135. Yang lebih kecil dari 135 berapa? 90. Misalnya 90, boleh 90 ekor ikan. Nah, sekarang kita mencari ikan yang masih hidup. Caranya bagaimana? Caranya? Dikurangi. Iya dikurangi. Berapa dikurang berapa? 135 dikurangi 90. 135 dikurangi 90. Pintar, Masya Allah. Jadinya berapa ekor yang masih hidup? Ayo, siapa yang bisa menghitung? 45, Pak. 45. Berapa? 45. 45 ekor, Masya Allah. 100 untuk Vika, 1000 untuk Bapak. Ya, jadi yang masih hidup adalah 45 ekor. Ikan yang mati berapa tadi? 90 ekor. Masih ingat caranya? Masih ya. Ini jika diketahui jumlahnya. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan 90 tambah 45 itu jumlahnya 135. Cocok ya berarti. Paham di sini, paham tuh? Ayo, pahimna insyaallah.
Nah, sekarang adalah menentukan dua bilangan yang selisihnya. Selisihnya itu berarti kalau dikurangi hasilnya seperti itu. Kalau kemarin kan jumlah, kalau dijumlahkan hasilnya seperti itu. Kalau sekarang selisih, ya selisihnya. Bagaimana caranya? Misalnya sebuah bilangan nilainya yang mana A adalah lebih, ingat tanda ini tanda lebih ya, dengan kita tambahkan tiang di belakangnya, lebih dari 40. Sebuah bilangan yang mana A itu lebih dari 40 Dari 40. Ah, 50. berapakah nilai B jika selisih kedua bilangan tersebut 100. Nah, seperti ini. Sebuah bilangan yang mana nilai A itu adalah lebih dari 40, terus nilai B, dan berapakah nilai B jika selisihnya A dikurangi B itu hasilnya 100. Siapa yang bisa menjawab? 50. Ada yang bisa menjawab? Ini bukan 100 ya. Ini kita taruh di sini adalah 30. Nah, menjawabnya bagaimana? Cara pertama adalah kita cari dulu nih yang nilai A yang lebih dari 40 berapa? 50. Nah, kita taruh 50. Nah, 50 dikurangi 50 A jika dikurangi B ini sama dengan 30. Nah, B-nya ini bagaimana caranya? B sama dengan, bagaimana caranya? Ulang. Ah, betul. A dikurangi 30. A-nya berapa? Hanya 50. A-nya 50. 10. A-nya 50 dikurangi 30. Hasilnya berapa? Hasilnya 20. 20. Berarti nilai B ada berapa? Nilai apa? Nilai B. Nilai B. Nah, nilai B-nya berapa berarti? 20. Berapa? 20. Ah, berarti nilai B-nya adalah 20.
Nilai A-nya berapa tadi nilai A-nya? Nah, ini nilai A-nya. Nilai A-nya adalah 50. Nilai B-nya A dikurang 30 ini nih. Nah, maka hasilnya adalah 20. Nah, coba kita buktikan ya, apakah benar A dikurang B itu sama dengan 30 ya. Apakah benar A dikurang B sama dengan 30? Nah, kita buktikan. A-nya sudah diketahui ya. A-nya berapa tadi? A-nya 50. B-nya berapa tadi? Yang kuning nih. 20. B-nya 20. 50 kurang 20. 50 kurang 50. Berapa? 30. Sahih. 30. A dikurang B 30, apakah benar? Ya, benar. A-nya 50, B-nya 20, maka hasilnya 30. Benar ya, itu. Maka A dikurang B itu benar, hasilnya adalah 30. Di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, untuk tugas bahasa Indonesia tadi adalah di halaman 121 membaca teks yang di kotak abu-abu. Tunggu Pak, yang ini. Pak, kalimat sarana tulis berapa? Ya, dilihat. Nah, di situ ditemukan tuliskan kalimat saran berdasarkan teks tersebut. Tulis kalimat saran yang ada di teks abu-abu halaman 121. Kalau misalnya adanya cuma 1, tulis 1. Kalau ada 2, tulis 2. Kalau ada 10, tulis 10. Tulis yang ada di teks. Paham toh? Paham, insyaallah. Paham, insyaallah. Terus di halaman 123 untuk tugas matematika. Di nomor 1 dilihat. Nomor 1 itu dipasangkan pengurangan ya, yang hasilnya 125 itu yang mana pasangannya? Ya, dicocokkan. Terus yang nomor 2 sama kayak yang sebelumnya, cuman ini yang memiliki selisih. Ya. Berapa? Seperti contoh halaman 123 matematika 123. Sama yang kayak waktu itu. Iya, cuman ini dikurang ya. Misalnya nomor 2 yang A, Bapak kasih contoh ya. 2A berapa kurang berapa supaya hasilnya 54. Nah, kita cari misalnya 156 dikurang 112, hasilnya berapa? Yang sudah menghitung? Apakah hasilnya 54? Kalau misalnya bukan, berarti kita hitung lagi 150. Yang nomor 2 yang mana aja? Nanti Bapak kasih contoh dulu ya. Terus 156 kita pasangkan dengan 102, kita kurangkan. Hasilnya benar ya, 54, maka kita bulatkan 156 dikurangi dengan 102. Hasilnya benar 154. Paham? Nah, nomor 1 itu semuanya, nomor 2 itu nomor yang 2B dan 2F. Lalu yang nomor 3 itu contohnya yang pertama
Sudah dilihat nomor 3A? Nah, caranya sama yang seperti Bapak jelaskan tadi. Pertama, harus mencari nilai yang lebih dari 112. Berapa? Yang lebih, misalnya 200, boleh diisi 200. Nah, cara kedua yaitu adalah sama yang Bapak jelaskan tadi, tinggal 200 dikurangi 112. Berapa hasilnya? 200 dikurangi 112. Berapa? Ya, berapa? 200 dikurangi 112. Berapa? 112 juga. 200 dikurangi 112. Masa hasilnya 112? Berapa? Berapa, Baim? 88. Nah, sahih, 88. Seperti itu ya, Baim Tom? Baik. Berarti dikerjakan 3B. Yang 3B aja ya. 3B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 3B. Berarti nomor 1 semuanya. Nomor 2 B dan F. Nomor 3 yang B. Paham, Tong? Pahimna insya Allah. Pahim. Pak, yang nomor 2 apa, Pak? Nomor 2 yang B dan F. B sama F. Ya, betul. Sudah? Nah, kalau sudah, buka pelajaran SKI halaman 37 LKS. Sejarah Kebudayaan Islam, halaman 37. Ya, tugas untuk SKI itu halaman 37, uji kompetensi. Halaman 37. Ya, betul. Uji kompetensi dikerjakan ya, nomor 1 sampai nomor 25. Udah cukup itu aja. Nah, ada yang mau tanya kan? Sudah? Paham semuanya? Paham. Oke, kalau sudah kita akhiri ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita ya. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Darafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.